Selamat pagi para kader orang muda dimanapun Anda berada. Hari ini tanggal 29 Juni. Judul dari materi kita hari ini adalah Hati seorang pemimpin bagi orang yang tidak menyenangkan. Sebab itu aku turut menangis dengan Yaeser karena pohon anggur Sibma. Aku mau membasahi engkau dengan air mataku. Hai Hesibon dan Eleale. Sebab pada musim kemarau, tepat pada waktu panen, musuhmu menyerbu dengan pekik pertempuran. Dari nubuat Yesaya bab 16 ayat 9. Para kader yang saya cintai dan saya banggakan, pasti ada yang lupa mengingatkan Yesaya bahwa dia hidup di zaman perjanjian lama. Gambaran umum para pemimpin Yahudi di masa itu adalah tidak sabar menunggu penghakiman Tuhan terhadap orang berdosa. Tapi Yesaya malah menangisi Moab dan Hesibon. Yesaya menunjukkan sikap seorang pemimpin ilahi yang melihat datangnya hukuman pada orang yang tidak percaya. Dia menangisi apa yang akan terjadi pada jiwa yang terhilang. Ratapan Yesaya akan bangsa-bangsa yang akan menerima penghukuman itu menggambarkan sikap seorang pemimpin yang ilahi. Kita harusnya berduka kalau melihat penghakiman Tuhan datang pada mereka yang meninggalkan jalannya. Tapi kita tidak boleh melihat penghakiman Tuhan sebagai pembenaran kebenaran kita. Kita harusnya berduka akan yang terhilang dan merenungkan anugerah dan pengampunan Tuhan yang sudah kita terima. Para kader yang saya cintai dan saya banggakan, hari ini kita melihat kebesaran dari seorang pemimpin ilahi yang bernama Yesaya. Sebagai nabi Tuhan, Yesaya menunjukkan bahwa dia adalah seorang pemimpin yang ilahi. Hatinya lembut dan tidak mendendam. Yesaya yang hidup jauh sebelum Sang Sabda menjadi manusia telah menunjukkan kesedihannya ketika ada orang yang menerima penghakiman Tuhan. Seorang pemimpin yang ilahi tidak serta-merta menghakimi sesamanya. Mereka tidak senang melihat ada sesamanya manusia harus menderita, harus menerima penghakiman karena kejelekannya. Di zaman perjanjian lama, banyak pemimpin bangsa Yahudi yang tidak sabar melihat perilaku bangsanya yang serong dari petunjuk dan perintah Tuhan. Dari banyak cerita kitab suci, khususnya di perjanjian lama, kita sering melihat bahwa banyak orang, sekelompok orang atau bangsa yang dijatuhi penghakiman Tuhan. Di zaman sekarang masih banyak orang yang berperilaku serong. Tetapi ada pada kita banyak petunjuk untuk menjadi seorang pemimpin yang ilahi. Dari cerita-cerita di atas, mulai dari zaman para nabi sampai dengan zaman perjanjian baru, kita menerima banyak sekali contoh. Dan Tuhan kita sendiri menunjukkan cara menjadi seorang pemimpin yang ilahi. Pemimpin yang ilahi tidak suka melihat ada yang hilang, walaupun berperilaku serong. Semua ditangisi, semua diratapi. Bahkan ketika orang-orang itu tidak sadar bahwa mereka sedang ditolong. Para kader yang saya cintai dan saya banggakan, Anda semua termasuk saya dipanggil untuk menjadi seorang pemimpin yang ilahi. Pemimpin yang tidak membeda-bedakan bahkan orang baik dan orang benar, orang yang menyenangkan dan yang tidak menyenangkan. Semua perlu dituntun, diarahkan, dibimbing, didampingi, dan diantarkan kepada keselamatan abadi melalui perilaku-perilaku, ajaran-ajaran, dan bimbingan kita. Mestinya banyak orang yang bisa terselamatkan. Kuncinya adalah menjadi pemimpin yang ilahi. Jangan membeda-bedakan, jangan menghakimi orang yang berperilaku serong. Mungkin saja dia bisa menjadi baik. Dan karena itulah kita dipanggil untuk menjadi pemimpin. Kita juga dipanggil bukan hanya sekedar meratapi, tetapi juga mengusahakan supaya orang-orang yang kita lihat kira-kira akan menerima penghakiman
bisa kita bantu dan kita tolong keluar dari tempat yang berbahaya itu. Para kader, pertanyaan kita hari ini, siapakah yang Anda ratapi? Selamat belajar dan berlatih setiap hari. Tuhan memberkati kita semua. Amin.